Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang di bawah pimpinan Ibu Dr. Anda Hajjah Ulfah Munawar. Semoga beliau beserta segenap jajaran kepengurusan selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Hafiz. Kita doakan semoga senantiasa dalam keberkahan, dan juga tentu saja semua ibu-ibu nyai, semua pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, dan semua pimpinan organisasi, para ustazah, para sesepuh. Kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali saudari-saudari kita yang hafal Al-Quran di tempat ini. Saya tidak hafal Al-Quran. Saya pernah berusaha menghafalkan Al-Quran, akan tetapi kemudian diberi tugas oleh guru saya, Habib Umar bin Hafid, Hubabah Nur Tilhib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, untuk mengajar sekitar 1 tahun sesudah kedatangan saya di kota Tarim. Akhirnya saya tidak lanjutkan Al-Qur'annya karena kesibukan mengajar di negeri orang ini ya. Kalau mau ngajar harus ekstra dulu, pelajarin materi, pelajarin bahasa. Karena walaupun materinya sudah dikuasai misalnya gitu, karena saya lama pesantren di sini, di Sarang, pada Kiai Haji Maimun Zubair, 3 tahun di sana. Sebelumnya saya ada pesantren di At-Tauhidiyah Tegal, Jawa Tengah. Sebelumnya lagi saya ada pesantren di Darul Lughah wad Da'wah di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Jadi walaupun materinya sudah ada, saya tetap harus pelajari bahasa Arabnya. Karena yang hadir di kelas saya semuanya kebanyakannya anak-anak Arab yang nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi harus belajar bahasa Arab, membuat saya tidak punya waktu lebih untuk menghafalkan Al-Quran, sehingga tidak sampai hafal Al-Quran. Makanya kalau lihat para hufaz, hati rasanya iri. Tapi ya mudah-mudahan
dikasih keberkahan dari yang lainnya insyaallah. Saudaraku sekalian, seperti lautan katanya para ulama, Al-Quran seperti lautan. Ada yang bisa berenang untuk sekedar bersantai, ada yang bisa nyari ikan, ada yang bisa nyari mutiara. Semuanya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang gak bisa berenang jangan coba-coba mencari ikan. Jangan coba-coba jadi nelayan. Kalau gak bisa berenang, cukup ajalah duduk di tepian pantai untuk menikmati senja ketika matahari tenggelam. Kita dapat pemandangan indahnya. Tapi siapapun kita, entah nelayan, entah penyelam, semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Sebab yang saya baca, Nabi Muhammad mengadukan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Rabbi inna qaumit takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Begitu ya. Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang umatku yang meninggalkan Al-Qur'an sebagai panduan dalam kehidupan. Jangan sampai kita tinggalkan. Kita baca, kita amalkan, kita ajarkan kepada orang lain. Kita baca, kita hafalkan sebisa yang kita bisa, dan juga kita amalkan, kita pelajari, lalu kita amalkan. Tapi memang mempelajari Al-Quran harus mengikuti para ulama yang memang telah mendapatkan Al-Quran pemahamannya bukan hanya dari membaca, akan tetapi dari pemahaman Al-Quran yang telah diajarkan secara tasalsul, secara bersanad, sambung kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Sekali lagi saya ulangi, memahami Al-Quran tidak boleh asal baca kemudian faham, karena banyak di antara ayat-ayat Al-Quran itu yang terdiri dari ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak mudah difahami kecuali oleh orang-orang yang telah mengerti ilmunya. Karenanya saudaraku sekalian yang saya muliakan, pemahaman terhadap Al-Quran itu harus kita ambil dari para ulama-ulama yang telah mempelajari Al-Quran secara bersanad, secara bersambungan sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Karena bahkan orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan kesesatan-kesesatan di atas muka bumi ini, banyak di antara mereka yang adalah merupakan orang-orang yang hafal Al-Quran, namun memahami Al-Quran mengikuti akal pikiran mereka sendiri. Mustafa Kemal Atatürk itu orang yang
merusak negeri Turki selama beratus tahun, 250-an tahun. Satu generasi hilang Islamnya, bergenerasi, 5 generasi kabarnya teman-teman, itu hilang Islamnya dari negeri Turki hanya karena ulah dari seseorang yang bernama Mustafa Kemal, saudaraku sekalian, dan dia adalah seorang yang hafal Al-Quran. Berusaha memahami Al-Quran sekehendak kepalanya sendiri. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tujuan sholat adalah mengingat Allah. Kalau sudah bisa mengingat Allah tanpa perlu sholat, maka sholat tidak lagi diperlukan. Pemahaman sesat, pemahaman salah. Hanya karena memahami Al-Quran tidak lewat manusia yang kepadanya diturunkan Al-Quran, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kita nih masyarakat awam, kita mengambil ilmu dari para ulama yang mempelajari ilmunya bersambung dari para guru, bersambung dari para guru, bersambung dari para guru, sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, untuk kemudian menjadikan Al-Quran sebagai kompas panduan bagi kehidupan kita, untuk kemudian menjadikan Al-Quran tak sebatas kalimat-kalimat yang keluar dari lisan, akan tetapi menjadi cahaya yang menerangi hati, menerangi akal pikiran, hingga kemudian cahaya tersebut menjadi cahaya yang menerangi seluruh anggota badan, hingga berjalan sesuai dengan kehendak yang diinginkan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah menyampaikan firman-firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Al-Quran jadi kompas panduan. Belum lama ini saya ada satu kajian dengan teman-teman di Jepang. Mereka ada bertanya pembahasan mengenai Al-Quran sebagai panduan bagi kehidupan. Mereka tanya, Ustazah, kenapa kami kalau baca Al-Quran berusaha untuk baca terjemahnya Al-Quran, dan juga kami dengar dari orang-orang juga pembahasan mengenai Al-Quran. Al-Quran itu banyak berisi ayat-ayat yang mendiskriminasikan kaum perempuan, kata mereka. Saya bilang, ini bahayanya memahami Al-Quran tidak lewat orang-orang yang mencintai yang menurunkan Al-Quran dan mencintai yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Ini bahayanya kalau kita mempelajari sesuatu bukan dari orang-orang yang belajar sesuatu pakai hati. Agama Islam ini adalah agama ruh. Agama Islam ini adalah agama hati. Agama Islam ini adalah agama jiwa. Menjadikan hati kita, jiwa kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, sesuai mengikuti yang telah diajarkan oleh manusia yang mengatakan tentang dirinya, ana
qiblatu arwahikum, saya adalah kiblat bagi hati kalian. Baginda kita Nabi besar Muhammad. Islam ini agama yang mengatur hati. Hatinya ke Allah, ikutan jalannya Nabi Muhammad. Tidak cukup dengan pakai akal, tanpa hati, tanpa cahaya. Kalau kamu mau mempelajari Al-Quran hanya pakai akalmu aja, mempelajari Islam hanya pakai akalmu aja, akalmu bisa membawamu kemana-mana. Akan tetapi ketika kamu mempelajari Al-Quran pakai hatimu, pakai ruhmu, pakai jiwamu, jiwamu dihadapkan kepada Allah lewat jalannya Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad telah mengajarkan Islam ini kepada para sahabatnya, turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'it tabi'in, turun kepada ulama demi ulama sampai ke zaman kita sekarang ini. Kalau kita ikuti jalan mereka, maka hatimu akan dipandu sehingga Al-Quran menjadi kompas kehidupan. Saya bilang saya bersyukur bahwa saya mempelajari Al-Quran dari para ulama-ulama yang cinta Allah, cinta Rasulullah. Dari para ulama-ulama yang lurus jalan mereka, lurus hati mereka, bukan hanya ulama akan tetapi juga para aulia, dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya saya mendapati Al-Quran. Sekali lagi, meskipun saya tidak hafal, tapi saya mendapati Al-Quran penuh berisi dengan kebijakan, penuh berisi dengan cinta, termasuk kepada kita kaum perempuan. Salah satu dari ayat yang saya rasakan sebagai salah satu bentuk cinta Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita nih kaum perempuan, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan seorang hambanya yang adalah wanita biasa, bukan sesiapa, bukan nabi, sebab tak ada nabi yang seorang wanita, bukan rasul, tentu saja semua sepakat tak ada rasul dari kalangan wanita. Ia wanita seperti kita juga. Ia bahkan punya suami, ia bahkan punya anak-anak, tapi hatinya ia pakai untuk menuju Allah. Yukabed namanya, ibunda Nabi Allah Musa alaihissalam. Allah ceritakan dalam Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 7 hingga seterusnya. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Faltaqatahu ala fir'auna liyakuna lahum adwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun.
wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin wa qalat li ukhtihi qussi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun wa harramna alayhi al-maradi'a min qablu faqalat had adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha wa la tahzan wa lita'lama anna wa'dallahi haqq walakinna aktharuhum la ya'lamun. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah cerita ketika Fir'aun bermimpi. Ini Fir'aun nih ngaku dirinya jadi Tuhan bukan tanpa alasan. Fir'aun itu sedikit dari orang yang bisa baca tulis, dan dia seorang yang senang mempelajari kitab-kitab terdahulu. Dia baca, termasuk diantaranya dia baca tentang Tuhan, tentang Allah. Fir'aun baca tentang Allah, dibacanya Allah adalah zat Tuhan, tidak pernah sakit. Dia adalah zat yang tidak pernah sulit. Apabila menghendaki sesuatu tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Fir'aun melihat dirinya sebulan, 2 bulan, 3 bulan diperhatikan. Ternyata Fir'aun diberi istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sakit. Bu, Kak, Fir'aun itu flu aja nggak pernah. Fir'aun itu nggak pernah diare, nggak pernah sakit perut, nggak pernah mumet, nggak pernah sakit kepala. Fir'aun bahkan nggak pernah gatel-gatel. Jadi kalau kamu lagi kena sakit, kalau lagi kena kesulitan, kepala lagi berat, perut lagi muter, syukurilah, alhamdulillah saya bukan. Allah seringkali memberi kita sakit untuk mengingatkan kita, bahkan badanmu sendiri tidak berada dalam kendalimu. Kamu bahkan tidak bisa mengatur tubuhmu sendiri. Bagaimana mungkin kamu mengatur orang lain? Kamu tidak dapat berkuasa atas dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kamu berkuasa atas orang yang lain? Allah seringkali memberikan kepada kita sakit untuk menjadikan kita tetap tawabu, untuk menjadikan kita tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Biar enggak sombong jadi hamba. Ini kalau enggak pernah dikasih sakit jatuhnya kayak Fir'aun nih. Saya kok enggak pernah sakit ya? Katanya Tuhan juga enggak pernah sakit.
kok saya mirip Tuhan? Jangan-jangan saya Tuhan. Lama kelamaan Fir'aun nyoba. Dia datang kepada langit. Dia keluar dari rumahnya, lihat langit. Wahai langit, awan datanglah. Awan datang dari berbagai macam penjuru. Wahai awan, hujanlah. Hujan pun turun. Fir'aun baca, Tuhan apabila menghendaki sesuatu tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Saya ketika berkata kepada awan, kumpullah, awan kumpul. Hujanlah, turun hujan. Saya kok mirip sama Tuhan. Jangan-jangan saya Tuhan. Hati-hati. Kalau kamu merasa saya setiap kali punya keinginan Allah kabulkan, jangan-jangan saya seseorang tercinta di sisi Allah. Belum tentu. Sebagaimana kalau kamu juga, saya doa berulang-ulang kali tidak Allah ijabah. Apakah saya dibenci oleh Allah? Belum tentu. Sebab saya pernah baca dalam sebuah hadis, Allah tuh kalau dengar seorang hamba yang Allah cintai berdoa, Allah suka bilang sama malaikatnya, jangan dulu diijabah wahai malaikat-malaikatku, aku senang mendengarnya berdoa padaku. Sebaliknya, kalau ada seseorang yang Allah gak suka, dia berdoa, Allah bilang malaikatku cepetan kasih apa yang dia minta, aku tidak suka mendengarnya memanggil-manggil namaku. Artinya doa diijabah atau tidak diijabah tidak menunjukkan seseorang dicinta ataupun tidak. Tidak menunjukkan itu, teman-teman. Jadi kalau kamu doanya cepat diijabah, jangan keburu GR. Jangan keburu besar hati. Jangan dulu sombong, nih kayaknya saya dicinta nih di sisi Allah. Belum tentu. Saya baru doa sekali loh malam hari, ya Allah, rumah biar cepet laku. Tahu-tahu besoknya ada yang beli, langsung laku rumah saya. Jangan-jangan saya seorang waliyah. Gak gitu, Bu. Gak gitu. Kita terus berdoa, kita terus meminta. Dan kita tahu Allah yang tahu yang terbaik bagi hamba-hambanya. Jangan sampai nih kisah tentang doa kita yang mustajab bikin kita jadi sombong, akhirnya jadi menghalangkan kita dari rahmatnya Allah. Sebaliknya, kalau doa belum diijabah-ijabah, jangan putus asa. Bisa jadi karena Allah senang untuk mendengarmu memanggil-manggil namanya. Jadi mungkin buat adik-adik yang udah umur 30-an tahun belum datang juga jodohnya, tenang deh, tenang. Sering saya sampaikan, jodoh itu bukan perkara cepat atau lambat, akan tetapi tentang berjumpa dengan orang yang tepat.
insya Allah pada saat yang paling tepat. Fir'aun akhirnya merasa jadi Tuhan. Tambah lama dia pun menyampaikan itu kepada orang di sekelilingnya, dan orang di sekelilingnya percaya. Mereka pun kemudian menuhankannya. Makanya sampai para ulama bilang Fir'aun itu ngaku jadi Tuhan bukan tanpa alasan. Andai ada orang di zaman sekarang diberi kelebihan selayaknya Fir'aun, dia pun juga akan mengaku jadi Tuhan juga. Bukan main-main Fir'aun. Sampai orang-orang menyembahnya. Mereka pun kemudian kalau ketemu sama Fir'aun itu benar-benar sujud, jalannya pakai lutut dari berpuluh-puluh meter sebelum nyampe kepada Fir'aun. Benar-benar mengaku jadi Tuhan dan diperlakukan sebagai Tuhan, kecuali oleh perempuan solehah yang adalah istrinya sendiri, Asia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asia bilang, Fir'aun Tuhan? Enggak kali. Enggak. Masa Tuhan makan? Kalau enggak makan-makan lapar. Habisnya kenyang buang air. Lah masa Tuhan buang air? Kalau buang air bau, lah masa Tuhan bau? Asia pakai akal, pakai hati. Ia hanya menuhankan Allah. Fir'aun satu hari bermimpi bahwa kerajaannya Mesir ini, Bani Israel waktu itu akan hancur karena seseorang yang lahir di malam tersebut, malam tepat kelahirannya Nabi Musa, dilahirkan oleh seorang wanita solehah lainnya yang bernama Yukabad. Sedikit sekalian yang saya muliakan, Yukabad atau satu riwayat membacanya Yukabid, ini adalah seorang perempuan solehah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidupnya buat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Lahir Nabi Musa. Fir'aun naik pitam. Besok harinya dia gelisah, galau. Nah ini juga nih ya, mana ada Tuhan galau? Mana ada Tuhan gelisah? Dia pun kemudian memutuskan dengan kepalanya, dengan pikirannya yang dipenuhi dengan kemarahan, yang dipenuhi dengan ketakutan. Mana ada Tuhan takut? Bahkan kepada para kekasihnya Allah berkata, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Ketahuilah, para kekasih-kekasih Allah, mereka tidak punya rasa takut dan tidak pula galau. Gak takut, gak sedih. Itu para kekasih Allah. Gimana dengan Allah sendiri teman-teman? Kekasihnya aja gak takut, gak sedih. Nah ini Fir'aun takut kerajaannya akan hancur karena seorang yang lahir, laki-laki yang lahir di tahun itu, di malam tersebut. Fir'aun memutuskan untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir di masa tersebut. Yang lahir bulan itu pokoknya asal masih bayi deh, gak hanya bulan itu, tahun itu deh. Laki-laki yang lahir tahun itu bunuh semuanya di Mesir. Maka mulai besok harinya berdatanganlah pasukan demi pasukan datang ke kampung-kampung untuk ngambilin bayi-bayi laki-laki, dibunuh saat itu juga di hadapan orang tuanya. Sampai kayak seminggu 10 hari
Dari keputusan tersebut, hari itu sampailah pasukan tersebut ke kampungnya Nabi Musa, ke kampungnya ibunda Nabi Musa. Ibunda Nabi Musa perempuan soleha. Saudaraku sekalian, ini kita baca nih sejarahnya nih. Jadi pelajaran buat kita sekalian. Kamu pengen jadi muslimah yang hidup lillah, bahagia dunia dan akhirat, Allah kasih panduannya. Ikutin nih perempuan ini. Perempuan biasa-biasa aja, tapi hatinya buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan perempuan berilmu tinggi, bukan. Bukan perempuan yang bisa baca kitab-kitab terdahulu, bukan. Ia perempuan biasa-biasa. Saya senang cerita ini, kenapa? Kayak besar harapan, ya Allah. Kalau ibunda Nabi Musa pun engkau perlakukan seperti ini, kayaknya kita juga bisa nih. Kita juga bisa. Bukan wanita pandai, bukan wanita hebat, bukan perempuan anak seorang nabi gitu, bukan. Ibunda Nabi Musa wanita biasa. Ia hanya punya hati yang tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya. Kamu, saya bisa menjadi salah satunya. Hatimu, biarkan Allah memandu hatimu. Hidupmu pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Dirimu jangan jauh-jauh dari Allah. Bu, dalam hidup jangan andalkan akal. Dalam hidup jangan andalkan ilmu. Dalam hidup jangan andalkan harta. Dalam hidup jangan andalkan jabatan. Dalam hidup jangan andalkan garis keturunan. Dalam hidup bahkan jangan andalkan ibadah. Kita semuanya lemah. Kita semua tak berdaya. Kita semua bukan siapa-siapa. Kita baru bisa menjadi seseorang yang berarti ketika Allah sang pemilik segala berkenan memandang kita dengan kasih sayangnya. Hanya ketika kamu dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya, kamu menjadi seseorang yang bernilai dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Hanya ketika Allah ridho dengan kita, kemudian Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, hanya ketika saat itulah debu kita ini menjadi permata. Selain daripada itu tak ada. Tidak hartamu memuliakanmu, tidak jabatanmu memuliakanmu, tidak ilmumu memuliakanmu, tidak pula ibadahmu memuliakanmu. Tidak. Kemuliaan hanya ada pada Allah. Allah memuliakan siapapun yang Dia kehendaki.
Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kata Allah, kami perintahkan, kami wahyukan dalam hati, kami berikan firasat dalam hati ibunda Nabi Musa, susuilah dia. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Apabila kamu khawatir terhadap keadaannya Musa, hanyutkanlah dia di sungai. Wala takhafi wala tahzani. Jangan takut dan jangan bersedih. Inna radduhu ilaiki. Kami akan mengembalikannya kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin. Kami akan menjadikannya sebagai salah satu dari para nabi-nabi kami. Saudaraku sekalian, hari itu datanglah pasukannya Fir'aun untuk membunuhi anak-anak. Ibunda Nabi Musa gelisah, ia panik, ketakutan, menangis. Akan tetapi ia tahu pengendali kehidupan hanya satu, namanya Allah. Sesaat didengarnya anak tetangga yang sebelumnya menangis, kemudian menjerit, kemudian didengarnya suara tebasan pedang yang menandakan bahwa anak tersebut telah terbunuh oleh pasukan Fir'aun, yang diiringi dengan jeritan dan tangisan dari keluarga tersebut. Yukabat panik. Ia bertanya kepada Allah, ya Allah, harus saya kemanakan anak saya ya Allah? Apa yang harus saya lakukan? Ia beristikharah, memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan anaknya? Allah perintahkan, letakkanlah ia, wahai Yukabat, di dalam kuali yang apinya tengah menyala di bawahnya. Sami'na wa ata'na. Ia pun meletakkan bayi tersebut berusia baru seminggu. Ia letakkan di dalam kuali yang di bawahnya api menyala-nyala. Ia pasrahkan kepada Allah semata. Bu, letakkanlah segala sesuatu sesuai perintah Allah. Apapun yang kamu punya, taruh di tempat yang Allah perintahkan. Waktumu, taruh di dalamnya apa yang Allah perintahkan. Hartamu, letakkan pada tempat-tempat yang Allah perintahkan. Anggota tubuhmu, letakkan pada apa-apa yang Allah perintahkan. Matamu, gunakan untuk apa yang Allah perintahkan. Telingamu, jadikan ia mendengar hanya kepada kebaikan-kebaikan. Lisanmu, letakkan di tempat yang telah Allah perintahkan. Anak-anakmu, letakkan di tempat yang telah Allah perintahkan. Sekolahkan anak di sekolah yang kiranya mendekatkan mereka kepada jalan Allah, mendekatkan mereka kepada agama Allah. Apapun aja, letakkan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan yang Allah telah perintahkan.
Bahkan jika itu sepertinya bertentangan dengan logikamu sekalipun, gak apa-apa, tenang, Allah akan menjaganya. Beristikharahlah senantiasa. Kalau kamu bingung, jangan bingung, istikharah. Istikharah. Anak saya mau saya sekolahin di mana? Istikharah, Bu. Ada yang melamar anakmu, atau mungkin ada adik-adik jomblo dilamar sama orang. Kamu nggak tahu baikkah saya menikah dengannya? Istikharah. Hidup jangan jauh-jauh dari mohon petunjuk kepada Allah. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita seperti yang disampaikan para sahabat, allamana rasul salatal istikharah kama allamana salah ayil mafruḍah. Allah, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, kata para sahabat, salat istikharah kayak Nabi Muhammad ngajarin kepada kita salat fardu. Mentingin sekali. Apa-apa diistikharahin. Saya mau pindah rumah, saya istikharahin. Baikkah, tidakkah? Saya sarankan orang-orang mau menikah, istikharah. Mau sekolahin anak, istikharah. Hidup jangan jauh-jauh dari istikharah, saudaraku sekalian, biar nggak banyak-banyak salahmu. Istikharah yang ini dilaksanakan 2 rakaat sebelum tidur. Artinya kalau masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang kamu mau laksanakan, kerjain dulu aja. Kalau udah benar-benar mau tidur baru sholat. Udah ngantuk baru sholat 2 rakaat. Sesudahnya tanya sama Allah. Sudahnya tanya sama Allah. Allahumma in kana hadzal amr khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa akibata amri fayassirhu li. Maaf, sebentar, permisi ya. Gangguan tidak terdapat pada pesawat televisi Anda ini ya. Teman-teman sekalian, sudahnya berdoa, ya Allah, jika urusan ini baik bagi saya, baik bagi agama saya, baik bagi dunia saya, baik bagi akhirat saya, baik bagi saya, bagi keluarga saya, ya Allah mudahkan, ya Allah berikanlah petunjuk pada saya. Minta petunjuk. Dan kalau urusannya ini istikharah yang khusus namanya, saya juga diajarkan oleh guru-guru saya, istikharah yang umum dilakukan setiap pagi. Saya yakin ibu-ibu nih kalau pagi-pagi nggak tinggal sholat duha. Saya husnudzon, ibu-ibu pagi-pagi sholat duha, begitu bukan? Selain sholat duha, Bu, sholatlah istikharah 2 rakaat. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman di mana-mana, saya bilang jangan berani keluar rumah sebelum sholat istikharah. Habis selesai sholat, angkat tangan, doa, ya Allah, ada hari baru Engkau hadiahkan pada saya untuk saya jalani. Ya Allah, enggak ngerti cara menjalaninya kecuali dengan petunjuk-Mu. Ya Allah, mohon padamu bimbingan-Mu.
agar saya selalu dapat berbuat yang benar, berbicara yang benar, berpikir yang benar, dan merasa dengan benar. Minta bimbingan dari Allah, biar nggak banyak salahnya dalam hidup kita ini, Bu. Ibu ngerasa nggak hidup banyak salahnya? Ada banyak keputusan-keputusan dalam hidup yang telah berlalu kemudian kita sesali, bukan? Banyak. Aduh ya ampun, kenapa sih ngomong begitu? Aduh ya Allah, ngomel lagi nih sama suami. Aduh, tadi nyubit anak lagi. Aduh, ada banyak hal dalam hidup yang sering kita sesali. Biar nggak tambah banyak nih salah-salah kita, saya sarankan kepadamu untuk mengerjakan hal ini. Kalau pagi hari, beristikharahlah. Usolli sunnatal istikharah rok'atain lillahi ta'ala. Sesudah sholat, kamu doa sama Allah, minta dibimbing menjalani hari ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Minta kepada Allah bimbingan agar dapat menjalani hari sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, agar seperti Yukabid. Saudariku sekalian yang saya muliakan, beristikharah, minta sama Allah. Ya Allah, harus kemana Musa saya sembunyikan? Wahyu Yukabid, letakkan dia di dalam kuali. Segera diletakkannya di kuali, ditutupi pula kuali tersebut. Kemudian masuklah pasukannya Fir'aun. Katanya di sini ada anak bayi. Mana anak bayinya? Mereka pun mencari-cari. Dibukanya lemari, dikeluarkannya baju-baju, dibukanya tempat tidur, dilihatnya di bawah nggak ada tempat tidur, dibuka, dilihat apa yang ada di dalamnya, nggak ada apa-apa. Di atas lemari, di atas atap rumah, dilihatnya di bawah-bawah tanah mungkin ada tempat, dilihatnya keluar rumah, dilihat kamar mandi, dilihat semua tempat. Tidak mereka dapati Musa. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bi salati ahlan wa marhaban. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Sambil kita berdoa semoga dapat menjadi hambanya yang salehah. Allahu Akbar, Allah.